Rasulullah ini tidak pernah menggunakan kata-kata yang tajam untuk menasihati seseorang, nggak pernah Rasulullah, sehingga orang tersakiti hatinya. Tentu di dalam dakwah ini kita harus lihai betul, ya. Lihai betul bukan dalam merangkai kalimat, ya, bukan lihai di dalam menghafalkan Al-Quran dan hadis. Yang di saat ini dengan situasi kondisi COVID yang sampai luar biasa ini, penting kita pelajari tentang masalah psikologi seseorang. Jika kita menasihati seseorang ini penting kita lihat dulu, wah ini orang ini dalam keadaan suntuk apa tidak ya, orang ini dalam keadaan kacau apa enggak ya. Jadi penting kita pahami dulu, setelah itu baru kita berikan nasihat. Nah, jadi ada orang lagi dalam keadaan mabuk, kita langsung nasihati, Pak, mabuk itu dosa, nanti Anda akan masuk neraka, ya Anda akan dilawan tentunya. Nah, begitu juga ketika kita menasihati orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan. Nggak bisa, orang yang memiliki kekuasaan tuh pasti egonya tinggi, merasa dirinya punya kuasa, merasa dirinya punya power, punya kekuatan. Ya, tentu tidak bisa dengan cara-cara yang kasar. Bagaimana caranya? Tirulah Rasulullah SAW sebagaimana dituangkan di dalam Al-Quran ketika Nabiullah Musa diperintahkan untuk datang ke Fir'aun. Ketika Nabiullah Musa diperintahkan datang ke Fir'aun, apa hasilnya? Hasilnya tidak masuk di dalam Islam Fir'aun, tetapi di akhirnya ada penyesalan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, itu ucapan. Karena apa? Buah daripada dakwah Nabiullah Musa ketika datang dengan cara yang baik. Begitu juga dakwah ini ketika Nabiullah Musa diperintahkan mendatangi Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang antipati dengan dakwah kepada pemerintahan, dakwah dengan para pejabat, seorang ulama kok mendatangi pejabat, ya kan? Ya kan banyak orang-orang yang menyampaikan demikian. Seorang ulama, seorang habib kiai kok mendatangi pejabat. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Anda kurang belajar berarti ya. Anda harus paham bahwa seorang Nabiullah Musa, kalimullah, orang yang selalu berdiskusi dengan Allah, memerintahkan untuk mendatangi Fir'aun dengan bagaimana? Dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Tidak dibenarkan. Walaupun Fir'aun itu membantai bayi di seluruh negeri disembelih oleh Fir'aun. Ini kezaliman Fir'aun yang luar biasa. Setelah itu menerapkan hukum semena-mena, setelah itu mengaku Tuhan, tapi sedolim itu tetap kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangi wahai Musa dan ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, ini ajaran daripada thariqah nubuwah, manhaj nubuwah, yang tidak kenal di dalam caci maki, tidak kenal di dalam memusuhi. Nah, ini adalah ajaran daripada yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kalau kita melihat ada seseorang pemimpin yang dolim, apakah dia sedolim Fir'aun? Apakah dia sejahat Fir'aun? Apakah dia melakukan dosa seperti Fir'aun? Sehingga kita harus mendatanginya dengan caci maki, harus kita mendatangi dengan kasar, kata-kata kasar. Kan tidak. Apakah ada orang yang lebih dolim dari Fir'aun di zaman ini? Seolah tidak ada. Di muka bumi ini belum ada orang yang bisa mengalahkan kejahatan, kedoliman Fir'aun. Lantas alasan kita ini apa? Menasehati seseorang dengan cara-cara yang kasar, menasehati orang dengan cara-cara yang radikal, dengan cara-cara yang penuh dengan makian. Ajaran siapa tersebut? Jika kita melihat mereka yang mempelajari ilmu Rasulullah, yang sedikit demi sedikit mereka di dalam thariqah nubuwah, tidak ada yang mengenal mereka caci maki. Dan jujur saja tidak akan merubah seseorang. Justru dengan perangai yang baik, perangai yang benar-benar luhur, perangai yang benar-benar akhlak akan membuahkan hasil.